Halo Vikers, welcome to Sneakflix. Dengan bangga kami mempersembahkan kepada kalian ulasan serial drama Korea berjudul Big Mouth episode ke-12. So, without any further ado, let's get into it. Scene dibuka oleh Choi Do-ha yang sedang memberikan perintah kepada Gan Jo-chul untuk segera menyingkirkan Park dan juga Mi-ho. Dengan segera, Gan memberikan perintah kepada asistennya untuk membuat keributan di sekitar bangsal dua penjara. Serta kepala sipir Gan juga meminta asistennya untuk membunuh para penjaga yang telah mengeksekusi Park dan juga Mi-ho karena ia tak ingin ada saksi mata atas pembunuhan tersebut. Sementara itu, salah satu penjaga sedang berada di ruang kelistrikan untuk memadamkan seluruh lampu di penjara. Di saat Park sedang mencari penerangan dari sebuah korek, ia melihat sosok misterius mulai mendatanginya. Dan ia mulai menyadari jika sosok itu adalah Big Mouth yang ia temui adalah No Park. Ko Mi-ho yang sedang menunggu hasil tes darah mulai mengalami kendala karena mesinnya yang tak bisa menyala. Serta ketika ia juga tak dapat menelepon Jang Hye-jin karena ponsel Jang Hye-jin sedang berada di luar jaringan. Asisten wali kota dan wali kota Choi yang sedang membersihkan darah mendapatkan pesan dari Mi-ho jika ia mengalami sedikit keterlambatan dalam memberikan hasil tes darah tahanan itu. Sehingga wali kota hanya bisa membalas kembali pesan Mi-ho dengan mengatakan jika ia tak bisa bertemu sekarang. Tak lama kemudian alarm pemberontakan menyala di sekeliling penjara. Park menegaskan ia tak rela dibohongi lagi oleh anggota Big Mouth dengan dipertemukan oleh Big Mouth yang palsu. Tetapi di sini No Park mulai meyakinkannya jika arti dari kartu tarot yang ia kirim kepada Park adalah tanda bahwa dirinya seorang Big Mouth yang asli. Awalnya No Park mengira kepala sipir dapat menangani Chang-ho. Namun ketika melihat kepala sipir tertipu dengan tipuan dari Park Chang-ho, akhirnya No Park sadar jika satu-satunya yang bisa menangani Chang-ho adalah dirinya sendiri. Park yang kebingungan mulai mempertanyakan hal itu kepadanya. Sejak kapan ia menjadikannya seorang Big Mouth? Lalu Park kembali teringat pertama kali dirinya bertemu dengan wali kota Choi Do-ha. No Park menjelaskan jika hubungan antara Park dengan Choi Do-ha tak ada hubungan dengannya. Tetapi Park mulai memancing amarah mereka dengan mencari tahu ketika ia melihat langsung rekaman pembunuhan Profesor So. Big Mouth juga mengatakan sejak saat ini Chang-ho seharusnya ditakdirkan mati di tangan para penjahat tersebut. Namun, No Park memberitahunya bahwa seseorang meminta tolong kepadanya jika Park harus diselamatkan dengan cara menjadikannya sebagai seorang Big Mouth. Serta No Park mengatakan awalnya ia berniat untuk menjadikan Park sebagai bayangannya dan mulai menyingkirkan Park jika semua ini telah usai. Namun hari demi hari justru No Park mulai menyadari bahwa keadaan lebih menguntungkan Chang-ho sehingga ia mampu menyeret No Park keluar dari tempat persembunyiannya. Lalu No Park memberitahu ia sangat terobsesi dengan makalah Profesor So karena dirinya harus menemukan orang yang telah membunuh putrinya agar orang yang telah membunuhnya tahu siapa yang telah mereka usik. Chang-ho menjawab, No Park hanya memperumit keadaan dan tak membiarkan kasus itu diadili oleh para penegak hukum. Mendengar hal itu membuat No Park marah karena dirinya tak lagi mempercayai keadilan dari penegak hukum. Karena ia beranggapan bahwa penegak hukum saat ini hanyalah kumpulan boneka dari mereka orang-orang yang berkuasa. No Park kembali melanjutkan pembicaraannya. Ketakutan dan kecemasan yang dialami oleh putrinya akan ia balas dendamkan 1000 kali lipat. Karena dirinya ingin mengubah dunia yang orang-orang berkuasa ciptakan menjadi suatu neraka yang mengerikan. Karena menurut pemahamannya itulah definisi dari hukum dan keadilan. Lalu Chang-ho meminta kepada No Park untuk berjanji agar bisa melepaskannya apabila ia berhasil membongkar apa yang ada di balik rahasia makalah milik Profesor So. Tetapi No Park menjelaskan bahwa Chang-ho akan terlibat hingga akhir ketika ia bisa membalaskan dendamnya. Park yang kesal karena No Park lebih memilihnya daripada anak buahnya mulai ditenangkan oleh No Park yang menegaskan ia tak bisa mengalahkan orang-orang itu dari bayangannya sehingga harus ada orang yang setara dengan mereka. Dan No Park menegaskan jika Park mencoba untuk menolak perintah dari Big Mouth maka ia akan mati secara mengenaskan.
Mendengar hal itu membuat Chang Ho tertawa sembari menangis sambil mengatakan kepada No Park jika ia juga memiliki suatu penawaran untuknya. Ketika penjaga meminta bantuan kepada para polisi untuk menahan pemberontakan tersebut, kepala sipir Gun menegaskan jika mereka harus bisa menyelesaikan pemberontakan itu secara internal agar tak ada orang luar dan campur tangan asing, sehingga mereka bisa menyelesaikan misi tersebut dengan aman. Kembali lagi kepada Big Mouse. Di sana No Park menjelaskan ia cukup tertegun dan sangat terkejut dengan penawaran yang Park berikan kepadanya. Lalu ia juga mulai mendapatkan telepon dari anak buahnya yang mengabarkan bahwa Miho sedang dalam bahaya. Sehingga Big Mouse langsung menyuruhnya untuk segera pergi ke ruang medis karena kini Miho sedang dalam bahaya. Ketika Miho sedang memeriksa si botak psikopat, ia mendapatkan telepon dari Park yang memberitahu jika kini Miho sedang dalam bahaya dan ia harus segera keluar dari ruang medis. Mendapat informasi tersebut dengan cepat, Miho langsung mempersiapkan semua bawaannya untuk pergi meninggalkan ruang medis. Namun sayangnya saat itu pintu medis tak bisa dibuka sehingga Miho memberitahukan hal itu kepada Park yang membuat suaminya meminta Miho untuk bersembunyi terlebih dahulu di ruang medis. Di tengah perjalanan, Park mengalami sedikit kesulitan karena para penjaga telah berhasil mengepungnya, sehingga Park harus mengalami sedikit baku hantam dengan mereka. Dan beruntungnya, Park mendapatkan bala bantuan ketika ketua yang datang sehingga ia dapat melanjutkan perjalanannya untuk menyelamatkan Miho. Saat ini, para penjaga telah memenuhi ruang medis untuk mencari keberadaan dari Miho. Di ruangan medis, sebenarnya Miho telah mempersiapkan dirinya sendiri dengan mengisi suntikan dengan obat bius agar ia bisa melindungi dirinya. Setelah Park tiba di ruang medis, ia juga kembali mengalami kendala karena rupanya ia tak dapat membuka pintu yang membatasi ruangan tersebut. Tetapi Dewi Fortuna memihak kembali kepada Park karena ia kembali mendapatkan bantuan dari Big Mouse dan kepala sipir Yongab yang mengajak Park memasuki ruangan medis melalui jalan rahasia. Di dalam ruang medis, Miho mulai mendapatkan sergapan dari para penjaga. Ia juga sempat memberikan perlawanan kepada mereka, namun usaha Miho sia-sia karena jumlah penjaga saat itu terlalu banyak. Tak disangka dan tak diduga, ketika Miho sedang terpojok oleh para penjaga, tiba-tiba saja botak psikopat datang membantu Miho dengan darah yang berlumuran di tangannya. Si botak juga sempat mendapatkan tembakan dari asisten Gan Jochul, dan ketika Miho sedang merawat lukanya, Gan Jochul tiba-tiba datang menghampiri mereka dengan menurunkan pistol. Gan juga dapat menumbangkan si botak dengan mudahnya yang sedang melindungi Miho. Namun ketika Gan hendak mengeksekusi istri dari Park Chang Ho, suaminya secara tiba-tiba datang menabrak Gan dan langsung menghajarnya berkali-kali. Setelah berhasil menyelamatkan Miho, kepala sipir dan No Park datang menghampiri mereka untuk memberi pelajaran kepada Gan Jochul yang telah berkhianat. Ladies and gentlemen, this is Big Mouse episode 12. Scene bergerak kepada para tahanan VIP yang sedang menceritakan mengenai sejarah pimpinan Kang yang memiliki saham utama serta orang yang telah membangun desa Gucheon menjadi seperti ini, sehingga orang-orang memanggil pimpinan Kang sebagai presiden seumur hidup. Masih di tempat yang sama, Gong Ji-hoon mendapatkan amarah dari tetua karena ia ketahuan menulis artikel jika Direktur Hyun Joo-hae terlibat dalam pemakaian narkoba. Lalu tak lama kemudian, wali kota Choi yang baru saja tiba mulai mendapatkan pertanyaan dari tetua. Ia bertanya apakah Choi dapat menangkap seorang Big Mouse, serta ia juga mulai meminta kepadanya untuk tak perlu khawatir mengenai Big Mouse yang akan mencoba untuk balas dendam, karena Direktur Hyun Joo-hae sekarang berada di bawah lindungannya. Direktur yang berada di sana mulai meminta pimpinan Kang untuk membiarkannya menduduki posisi komite komisaris audit di rumah sakit miliknya. Mendengar hal itu, tetua senang karena akhirnya direktur mau ikut serta ke dalam bisnis miliknya. Lalu setelah tetua pergi meninggalkan mereka, Gong Ji-hoon mulai mempertanyakan apa yang Direktur Joo-hae rencanakan dengan meminta posisi tersebut. Gong Ji-hoon juga meminta penjelasan apakah dengan cara mengguncang kepemilikan saham miliknya adalah ide dari Joo-hae. Lalu ia mulai mengancam Direktur Joo-hae untuk tak menyentuh perusahaannya, karena jika ia melakukan hal itu, maka dirinya tak akan segan-segan membuat Joo-hae menebus segala kesalahannya. Melihat istri cantiknya ditunjuk-tunjuk secara tak sopan, membuat wali kota marah dan langsung menghajar Gong. Tetapi beruntungnya saat itu perkelahian mereka berhasil dilerai oleh Joo-hae.
Kembali ke penjara, No Park mulai mendapatkan telepon dari anak buahnya jika saat ini mereka telah dikepung oleh para penjaga penjara. Melihat situasi tersebut, akhirnya Big Mouse menjelaskan bahwa ia akan menerima tawaran yang baru saja Park berikan kepadanya, serta meminta kepada Chang Ho untuk berjanji agar menepati janjinya kelak. Ketika Gong sedang marah karena kesal dengan wali kota Choi dan Ju-hye, ia tiba-tiba mendapatkan telepon dari Park yang hendak memberikannya suatu hadiah besar. Mendengar hadiah tersebut membuat Gong Ji-hoon kegirangan sambil berteriak kata-kata cinta kepada Park Chang-ho karena kini mereka sekarang berdua beraliansi. Di tengah perjalanan, wali kota Choi hendak menelepon Gan, tetapi sayangnya ia tak mendapatkan suatu jawaban, sehingga ia meminta asistennya untuk pergi ke penjara memeriksa apa yang terjadi di sana. Setibanya wali kota di penjara, tak lama kemudian unit kepolisian beserta Gong Ji-hoon menghampiri wali kota Choi untuk memberitahunya sesuatu jika sebuah hal yang besar akan segera terjadi. Lalu Gong Ji-hoon dengan segera menelepon Park Chang-ho untuk memberitahu bahwa ia telah sampai di penjara. Setelah mendapat kabar dari Gong Ji-hoon, tak lama kemudian Park mulai mengeluarkan borgol untuk memasangkannya kepada seorang Big Mouse. Dan setelah memasangkan borgol tersebut, Chang-ho keluar dari ruangan itu untuk menyerahkan seorang Big Mouse kepada pihak kepolisian dan tentunya kepada Gong Ji-hoon. Lalu Park mulai kembali teringat akan tawaran yang ia berikan kepada Big Mouse. Di sana Park menjelaskan bahwa dirinya akan menangkap dan mengurung No Park sebab seperti apa yang ia katakan jika Chang-ho harus satu kelas dengan para pembunuh putrinya untuk mengalahkan mereka. Park Chang-ho juga menegaskan dirinya akan melupakan dendamnya kepada No Park serta akan membalaskan dendam miliknya. Mendengar hal itu, No Park tertawa dan menjelaskan bahwa ia hanya terkejut dan tertegun dengan sikap dan aksi yang hendak Park lakukan. Setelah Park berhasil memberikan No Park kepada pihak kepolisian, Gong Ji-hoon menjelaskan dirinya bekerja sangat baik sehingga membuat Gong Ji-hoon memutuskan untuk menjadi penggemar nomor 1 dari Park Chang-ho. Di sana juga Miho memberikan tes sampel darahnya kepada Gong Ji-hoon dengan memberitahu bahwa ia menjebak Big Mouse menggunakan sampel darah tersebut. Saat ini sidang telah memutuskan untuk mencabut segala gugatan dari Park Chang-ho sehingga ia akhirnya terbebaskan dari penjara. Park Chang-ho juga menyadari bahwa mulai saat ini hidupnya akan berubah total karena dirinya telah berhasil menangkap Big Mouse serta membuktikan bahwa ia orang tak bersalah, yang membuat Park saat ini akan menjadi pengacara paling hebat, paling terkenal, paling kompeten dan berbudi di Korea. Lalu kemudian Park dengan cepat membangun mitra hukumnya sendiri dan melakukan perayaan atas kebebasannya. Di sana Park meminta kepada Miho untuk berhenti meneliti sampel tersebut karena mulai saat ini dirinya lah yang akan menangani semuanya. Kemudian Miho mulai mempertanyakan, memangnya ada orang yang akan menangani sampel darah itu? Kemudian Shin bergerak kepada No Park dan kepala sipir yang diambil darahnya untuk membohongi Gong Ji-hoon serta wali kota Choi. Miho juga memberitahu jika mereka mempunyai sedikit kendala, yaitu Profesor Jang Hye-jin yang secara tiba-tiba menghilang dan tak dapat ditemukan di villa miliknya. Di dalam kejaksaan, Jaksa Choi mulai melihat teleponnya jika Park Chang-ho sedang jadi pembicaraan netizen, sebab saat ini dirinya sedang menjadi trending kata kunci di semua sosial media. Lalu tak lama kemudian, tiba-tiba saja Park Chang-ho datang menghampiri Big Mouse dan jaksa. Di sana Park Chang-ho menjelaskan jika ia saat ini akan menjadi pengacara dari No Park. Chang-ho juga meminta kepada jaksa Choi untuk melakukan interogasi di ruangan lain yang tak memiliki kamera. Padahal saat itu terlihat dengan jelas seorang wali kota Choi sedang memantau pergerakan dan pembicaraan mereka. Di ruang interogasi, Park memberikan perjanjian kepada perwakilan agar ia mempunyai alasan resmi menyaingi mereka. Chang-ho juga tak memperdulikan dirinya yang baru terkenal akan terkena kritikan netizen karena menangani kasus seorang Big Mouse. Lalu Park mulai meminta kepada Big Mouse untuk mengakui seluruh tuduhannya mulai sekarang, karena Chang-ho akan mengajukan jaminan untuk membebaskan No Park dan Chang-ho juga menelpon rekannya untuk meminta mengadakan sebuah konferensi pers yang sangat besar. Setelah meninggalkan No Park, dirinya bertemu dengan wali kota Choi yang memuji karena Chang-ho akhirnya berhasil melakukan apa yang ia inginkan. Dan wali kota Choi juga memujinya karena ia yang sangat gigih. Kemudian wali kota Choi memberitahu jika tindakan berlebihan akan selalu mendatangkan bencana. Namun Park
tak takut dengan hal itu dan mulai menyangkal hal tersebut dengan menguji balik wali kota Choi yang menjabat karena telah melakukan pembunuhan. Park juga menjelaskan ia mengetahui wali kota Choi telah menyuruh Gan Jo-chul untuk membunuhnya dan membunuh istrinya. Tetapi wali kota kembali menyangkal karena Park Chang-ho tak memiliki bukti kuat untuk menuduh wali kota Choi telah melakukan semua itu. Di dalam konferensi pers yang telah diadakan oleh Sun Tae, Park Chang-ho di sana mulai menjelaskan jika dirinya kini akan menjadi pengacara dari Big Mouse, serta memberitahu kepada semua orang bahwa Big Mouse akan segera mengakui seluruh tuduhannya, dan ia juga menjelaskan tugas pengacara adalah untuk mencari kebenaran dari kasus ini agar terdakwa mendapatkan putusan yang tepat dari pihak hakim. Sementara itu, Gong Ji-hoon mulai menghampiri tetua untuk memberikan umpan yang telah digunakan oleh Park Chang-ho dalam menangkap Big Mouse. Karena darah yang ia berikan merupakan darah tahanan teladan yang ikut serta dalam proyek Ketua Kang. Gong Ji-hoon mencoba menjelaskan apabila darah itu berhasil dirilis oleh publik, maka akan menyebabkan masalah yang lebih besar. Dan atas hasil kerja yang Gong lakukan, membuat Tetua Kang menghadiahkan Gong salah satu saham miliknya. Namun sayang sekali, belum sempat ditandatangani oleh pimpinan Kang, Direktur Joo-hae tiba-tiba menghampiri mereka untuk memberitahu jika Tetua Kang harus segera menonton berita. Di sana mereka mendapatkan kabar jika Park Chang-ho lah yang akan menjadi pengacara dari Big Mouse. Hal tersebut membuat tetua mengurungkan niatnya untuk memberikan saham tersebut kepada Gong Ji-hoon, serta ia juga meminta kepada Gong untuk segera menyelesaikan pekerjaannya terlebih dahulu. Lalu Direktur Joo-hae mendapatkan kabar dari wali kota Choi bahwa rumornya Park Chang-ho akan mengajukan jaminan untuk kebebasan dari Big Mouse. Sesaat mendapat informasi tersebut, Direktur Joo-hae dengan segera meneruskan kabar itu kepada Tetua Kang yang membuat dirinya kesal karena Big Mouse dan Park Chang-ho secara berani melawannya. Di satu sisi, Miho saat ini sedang menghampiri Dr. Han untuk mempertanyakan keberadaan dari mantan istrinya yaitu Jang Hye-jin. Serta ia juga bertanya-tanya mengapa Dr. Han tetap tenang meskipun istrinya telah menghilang. Sayangnya, Miho tak bisa mendapatkan informasi apapun karena rupanya Dr. Han lebih memilih untuk tak menanggapi pertanyaan tersebut. Yang membuat Miho langsung memberikan kabar itu kepada ayahnya jika sesuatu telah terjadi kepada Jang Hye-jin. Mendengar hal itu, Gogi menjelaskan bahwa ia akan mengajukan laporan orang hilang kepada pihak kepolisian. Miho juga menjelaskan dirinya ingin meneliti kembali kemana para tahanan teladan itu pergi. Setelah Park mendengar kabar itu, ia hendak pergi menyusul Miho bersama Sun Tae. Tetapi Park Chang-ho harus mengurungkan niatnya karena Gong Ji-hoon mulai menghampirinya. Di sana Gong menjelaskan orang-orangnya sedang berdebat untuk membunuh Park atau tidak. Dan Gong juga memberitahu Park bahwa dirinya kini masih memihak kepadanya. Lalu Gong mulai meminta kepada Chang-ho yang merupakan seorang pengacara Big Mouse untuk mengembalikan uang yang telah Big Mouse ambil senilai 100 miliar won dari mereka. Dengan imbalan, Park Chang-ho akan diterima di keluarga milik Gong Ji-hoon. Namun rupanya Park menegaskan jika mereka ingin merekrutnya, maka ia ingin pimpinan Kang yang datang sendiri untuk menyambutnya. Dari kejauhan, Miho mulai melihat jika ternyata si botak psikopat dan para tahanan lain sedang bersiap untuk memasuki sebuah gua. Miho memberitahukan hal itu kepada ayahnya, tetapi tanpa Miho sadari di dalam gua itu rupanya telah terjadi kebocoran gas yang menyebabkan gua tersebut mengalami keruntuhan. Melihat hal itu membuat Miho mulai mengkhawatirkan sang psikopat dan mulai memasuki gua itu untuk menyelamatkannya. Serta ia juga mulai mendokumentasikan apa yang terjadi di sana. Dan beruntung saat itu Miho dapat membantu sang psikopat yang hampir tewas tertimpa reruntuhan. Tetapi dengan konsekuensi, Miho pun terkena bocoran air yang berada di pipa pada gua itu. Di satu sisi, asisten pimpinan Kang memberitahukan jika telah terjadi kebocoran di perusahaan miliknya. Dan beruntungnya kebocoran itu tak menyebabkan korban jiwa, karena asistennya meyakinkan jika berita itu takkan bocor di hadapan publik. Kemudian pimpinan Kang mulai menceritakan kembali bahwa di saat ia memulai perusahaan tersebut, dirinya dahulu memiliki seorang teman yang telah memberitahunya jika proyek yang akan pimpinan Kang kerjakan dapat menimbulkan korban di masa depan. Karena pimpinan Kang yang tak ingin melewatkan kesempatan emas dan masih memperdulikan keuntungan daripada dampak yang akan disebabkan, hal itu membuat teman dari pimpinan Kang memutuskan untuk tak mengikutinya dan lebih memilih untuk berhenti dalam proyek itu, lalu meninggalkan pabrik tersebut untuk selamanya. Lalu tiba-tiba wali kota bertanya apa yang telah terjadi dengan teman pimpinan Kang.
Pimpinan Kang dengan santai menjawab jika temannya telah tewas dan menjelaskan bahwa dirinya tak pernah menyesal sama sekali karena telah kehilangan temannya, karena ia bersedia menjadi orang jahat demi membangun negeri ini. Dan scene terakhir di episode kali ini memperlihatkan ketika Big Mouse telah dibebaskan. Di sana No Park aka Big Mouse mengajak Park Chang-ho untuk mampir ke restoran miliknya. Di sana No Park menjelaskan jika momen bahagia dalam hidupnya adalah ketika ia memasakkan makanan untuk putri tercintanya. Dan lalu No Park meminta kepada Chang-ho untuk datang bersama istrinya malam ini untuk makan malam, karena ia akan memasakkannya untuk mereka berdua. Namun rupanya Park Chang-ho tak menanggapi hal itu dan lebih mempertanyakan siapa orang yang menginginkan dirinya selamat. No Park hanya menjawab dengan memintanya untuk datang ke restoran ini nanti malam, karena dirinya akan memperkenalkan Park Chang-ho dengan organisasinya dan tentunya dengan orang yang menginginkan Park agar selamat. Lalu setelah Park meninggalkan restoran milik dari No Park, tiba-tiba saja hal yang tak terduga terjadi, yaitu sebuah ledakan muncul di dalam restoran milik Big Mouse yang tentunya akan membuat pertanyaan semakin besar. Dan pembahasan Big Mouse episode ke-12 pun berakhir di sini. Terima kasih telah menonton pembahasan serial drama Korea Big Mouth. Bagaimana menurut kalian? So, jangan lupa share, komen, like, dan subscribe untuk mengikuti perkembangan channel serta pembahasan serial drama Korea Big Mouth. Dan sampai berjumpa kembali di episode selanjutnya.